Bismillahirrahmanirrahim. Wasilu darsana al-balaghah min kitab Syarhil Balaghah li fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk halaman 219 masih di pembahasan aqsamu al-itnab. Jenis-jenis itnab, pembagian-pembagian itnab. Baik. Kemudian wa kataqidi al-indar, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kataqidi al-indar. Baik. Wa ta'kidil indar ini masuk ke bagian dari ya at-taqrir li gharadin. Apa maksudnya? Di pertemuan sebelumnya kita ambil takrir li gharadin itu ada dua. Ya, yang pertama li gharadi at-ta'kid, ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, li gharadi ziyadatit targhib. Nah, sekarang kita ambil yang ketiga ta'kidil indar. Jadi ini bukan bagian ya, bukan bagian selanjutnya nih ya. Ini bagian pelengkap dari ta'kid li gharad. Gharadnya apa? Ta'kidul indar. Loh, kemarin kan targhibu al-afwi. Ya, fi qoulihi ta'ala kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ini namanya indar ya. Kalla itu kalimat zajar untuk mencegah, untuk menghardik gitu ya. Jadi kalla itu ya, tidak, sekali-kali tidak. Ya. Kemudian diulang lagi summa kalla. Berarti kan ta'kidul indar di sini. Indar itu artinya melarang, merantah, menghardik. Baik. Qala Syarih rahimahullah hadza sahih fa inna qalahu kalla sawfa ta'lamun kafin lil wa'id. Ini ya, satu ayat saja kalla sawfa ta'lamun ini sudah ancaman sekali di sini. Benar-benar kalian pasti akan tahu. Nah, tapi dipertegas lagi, lakin qauluhu summa kalla sawfa ta'lamun ziyadatun fit taukid. Taukidul indar li haula'il mukadzibin alladziina alhahumut takatsur. Kalau Allah takkid berarti ini adalah perkara yang banyak orang ya yang mengingkarinya begitu. Ya, berarti banyak orang yang kufur terhadap ya, al-ilham al-alhahumut takatsur itu ya. Al-hakumut takatsur. Berarti masalah at-takatsur ini banyak orang yang terjatuh dalam masalah ini. Banyak orang mendustakannya. Ya, makanya Allah takkid di situ, bahkan ditambah takkidnya lagi dengan pengulangan di situ. Baik. Wa tudzakiruna al-ayatan as-sabiqatan bi latifatin fi qouli ta'ala kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Fa katsir minan nas yasilu hadhihi bi hadhihi wa hadha khata'an li sababin li'annaha ayah mustaqillah. Kalla law ta'lamun, ada yang mengatakan lanjutan dari ayat itu. Kalla law ta'lamun itu juga ya lanjutan dari ayat sebelumnya. Apa maksudnya ya? Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun, dan makin ini ada 3 kalla kan? Jadi hitungnya berurutan begitu. Enggak, ya. Ya. Jadi yang ketiga ini ya di ayat mustaqillah, di ayat yang berdiri sendiri. Jadi hitungannya beda. Ya, masuk ke tema yang baru. Alasannya adalah memang karena dia terpisah, tulisannya terpisah. Yang kedua, li'annal makna yakhtalif ikhtilafan bayinan. Karena maknanya jelas-jelas beda. Li'annahu idza qala kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim mausulah fa ma'nahu annahum la yarawunal jahim illa idza alim ilmal yaqin. Ya, kalau dia kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Ya, berarti kalau dia punya ilmu yakin, dia tidak akan melihat al-jahim berarti. Ya. Nah, fa hada tab'an khata'. Ya, walaysa al-amru kadzalik. Fa jawabu law mahdzuf wa taqdir law ta'lamuna ilmal yaqin ma alhaqum mutakassan an ta'atillah tsumma sta'naf wa qala la tarawunna wal jumlahuna waqiyatun fi jawabi al-qasam ay wallahi la tarawunna. Al-qasamnya di situ dihapus. Wa min ta'kidil indari aidan qaulu ta'ala fi suratin naba kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Baik, kemudian yang kelima al-i'tirad. Nah, ini baru masuk ke bagian yang baru ya. Al-i'tirad. Baik. Wa huwa tawassutu lafdhin baina ajza'i jumlatin. Tawassut lafdhin. Ya, kita meletakkan suatu kata, suatu lafaz di tengah-tengah di antara bagian-bagian kalimat au baina jumlataini murtabitaini murtabitataini ma'nan li gharadin, atau kita tambahkan atau di antara dua kalimat yang berkaitan makna li gharadin, ada tujuannya i'tirad itu. Ada istilah jumlah i'tiradiyah. Pernah dengar jumlah i'tiradiyah? Ya, jumlah i'tiradiyah itu di antara dua tanda garis lurus itu. Ya, contohnya di syair ini innas samanina wabulightaha ya qad ahwajat sam'i ila turjumani ya.
ada kata di antara dua tanda garis itu ya, dua garis lurus itu ya. Nah, ini yang dinamakan jumlah i'tiradiyah namanya. Antum mengatakan ya, qala Syekh rahimahullahu taala kada wa kada. Ya, kalau antum tulis rahimahullah itu kan biasanya di antara dua tanda strip ya. Atau antum tulis dengan khat yang beda, atau antum tulis dengan miring dengan italik biasanya. Nah, itu namanya jumlah i'tiradiyah. Yang namanya tawassut lafz ya. Qala Syarih rahimahullah di paragraf yang kedua, wa jazaa'ul jumlati mithlu al-mubtada' wal khabar wal awil fi'il wal fa'il. Jadi di antara mubtada dan khabar ini kita sisipkan satu kata, atau di antara fi'il dan fa'il kita sisipkan satu kata. Sisipan ini namanya i'tirad ya. Aw baina jumlatain, atau di antara dua kalimat yang sudah sempurna tapi dua kalimat ini ya, sama-sama punya hubungan ya, masih ada keterkaitan maknanya. Fayati ismun aw fi'lun ya'taridu bainahuma, maka kemudian ada satu kata benda atau kata kerja yang menyisip di antara kedua kalimat tersebut. Wa hadza aidan minal itnabi ala ra'yil muallif, dan ini termasuk itnab juga kata muallif. Wal jumlah al mu'taridah laha ma'nan mustaqil. Baik. Wa fil bait as-sabiq rajulun yuhaddithu khalifatan min al-khulafa fa kullama haddathahu al-khalifatu qala ar-rajul madza taqul fa yarfa al-khalifatu sawtahu fa yaqulu ar-rajul aidan madza taqul ana la asma' fa qala lahu al-khalifah ma baluk fa qala ar-rajul al-bait as-sabiq inna thamanina wa bil lughati wa bullightaha ila akhirih. Fal asam yahtaju ila mutarjim wa qad yahtaju ila muballigh yarfa sawtahu liyasma' wa aidan rubbama yudrikul asam ba'd al-aswat duna ba'd wa ada syai'un musyahad fal aswatul lati alifaha qad yudrikuha aksar min ghairiha. Jadi kisahnya ada seorang laki-laki sedang ngobrol dengan khalifah begitu. Ya, khalifah bilang ya, hadatsul khalifah qala rajul ya. Laki-laki ini enggak dengar dengan sempurna gitu ya. Maka dikatakanlah syair tadi, inna samanin, orang yang umur 80-an ya. Orang umur 80-an itu ya butuh kepada ya, mutarjim, butuh kepada yang ada orang duduk di samping yang ngasih tahu gitu. Karena kalau ngomong sama khalifah kan nggak bisa kita duduk ngobrol sebagaimana dengan teman dekat, pasti jauh jaraknya, dia di atas kursinya, kita di bawah misalkan. Baik. Wal misal yaqul inna samanin hadhihi inna wa ismaha wal khabar qad ahwajat sam'i ila turjuman wa jumlah wa bullightaha jumlah khabariyah du'aiyah ay innal maqsuda biha ad-du'a wa hiya bilabdi al khabar. Ya, yaqulu hadzal rajul li hadzal khalifah inna samanin was'alullah an yuballighaka iyyaha. Artinya inna samanin, sungguhnya orang yang berusia 80 tahun ya, wa bullightaha, semoga engkau disampaikan kepada umur 80 tahun oleh Allah. Maksudnya khalifah ini belum berumur 80 ya, dan laki-laki ini sudah umur 80 tahun. Maka dikatakan saya ini umur 80 tahun ya, semoga kamu juga sampai ke umur segitu ya. Kemudian dilanjutkan qat'ah wajad sam'i ila turjuman ya, telinga saya telah mendorong saya untuk membutuhkan adanya seorang penerjemah. Maksudnya ada orang interpreter, ada orang yang duduk di sampingnya mengucapkan kata-kata dengan jelas. Yani annahu sakula sam'uhu lamma balagha samanin wahtaja ila turjuman ay ila man yuballigh li anna al-muballigh mutarjim. Bukan hanya mutarjim itu bukan penerjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lain ya. Mutarjim itu yang menyampaikan. Muballigh itu bagian dari mutarjim juga. Ya, walaupun bahasanya sama tetap dinamakan mutarjim. Wa shawabun nutqi wa bullightaha bi fathit ta. Ya, la bid-dhamm. Ya, li'annahu lamma qala inna thamanina qad ahwajat sam'i ila turjuman aw ila tarjaman ulima annahu qad balaghaha wa aidan huwa yuridu an yad'u li hadha al-khalifah fa yaqulu inna thamanina wa bullightaha ay as'alullah an yuballighuka iyyaha ay kama naqul atalallahu umraka wa la yanbaghi insan an yad'u bi tulil umri illa muqayyadan ya. Dan ya di sini tidak boleh kita mendoakan orang itu panjang umur kecuali dalam kondisi muqayyad. Maksudnya apa? Jangan hanya sedang pandang umur. Jadi panjang umur di atas ketaatan yang benar. Ya. Semoga Allah panjangkan umurmu. Jangan sampai situ. Di atas ketaatan. Karena panjang umur di atas kemaksiatan itu adalah musibah. Baik. Wa nahwa qaulihi ta'ala wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Ya. Dan mereka menjadikan anak perempuan untuk Allah walahum mayastahun, dan bagi mereka apa yang mereka inginkan. Orang-orang Yahudi ya, mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, padahal mereka sendiri ya merasa malu kalau punya anak perempuan ya. Baik. Wa mithalul i'tirad aidan, contoh yang kedua, ada i'tirad baina jumlatain
waj'aluna lillahil banat hadhi jumlah wa jumlatu tsaniyah wa lahum ma yashtahun wa hiyal jumlatun ukhra mustaqillatun faja'a bainahuma qauluhu ta'ala subhanah. Ya, ada dua kalimat di situ. Ya, waj'aluna lillahil banat, ini kalimat pertama. Ya, wa lahum ma yashtahun, kalimat yang kedua, di tengah-tengahnya ada kata subhanah. Nah, subhanahu di sini yang jumlah i'tiradiyah i'rabnya. Wal faidatu minal i'tirad awil jumlah i'tiradiyah takunu hasbas siyaq. Nah, faedahnya apa jumlah i'tiradiyah ini? Tergantung kepada siyaqnya. Wal faidatu huna min qouli ta'ala subhanahu al-mubadarah bi tanzihihi subhanahu wa ta'ala. Faedahnya di sini adalah kita menyebutkan subhana, ini kan kalimat tasbih ya. Kalimat tasbih itu ya untuk tanzih, untuk mensucikan Allah. Al-mubadarah bit tanzih maksudnya bersegera untuk mensucikan Allah amma da'au alaihi, ya, dari apa yang mereka klaim bahwasanya Allah itu punya anak perempuan. Wa qalu al malaikatu banatullah. Ya, mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Wa hum la yuriduna illal abna'adz dzukur. Padahal mereka juga nggak mau punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Mereka maunya hanya anak laki-laki saja. Soalnya di ayat dikatakan wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala wa huwal unta adzalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Ya, wajah mereka akan memang hitam dalam kondisi marah. Waliyadu billahum yakrahunal banat thumma yunsibunaha ila rabbi subhanahu wa ta'ala. Mereka membenci anak perempuan tapi dinisbatkan kepada Allah. Wa kalimatu subhanahu fi hadzal mawdi' min al-ayati min ahsani ma taqun qoulihi ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wal ihtirazu huna min ahsani ma yakun. Baik. Kemudian ya minha yang selanjutnya yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6 adalah at-tajzil. At-tajzil itu dari kata zail, ekor. Ngekor ya. Wa huwa ta'qibul jumlah bi ukhra. Mendatangkan suatu kalimat setelah kalimat yang lainnya. Tashtamilu ala ma'naha, dan kalimat yang kedua ini mengandung makna dari kalimat yang pertama. Ta'kidan laha, fungsinya adalah untuk mentakkid kalimat yang pertama. Wa huwa imma an yakuna jariyan majral masal listiqlali ma'nahu wastighna'ihi amma qablahu. Ya, misalkan dia majral masal. Ya. Sebagai contoh misalkan waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul, katakanlah bahwasanya ja'al haq, kebenaran telah datang, wa zahaqal batil, dan kebatilan pasti akan musnah. Innal batila kana zahuqa. Baik. Qala syarih rahimahullah at-tadzil wa huwa ma'khudhu min adz-dzail wa huwa muakhkhar al-hayawan. Adz-dzail itu artinya ekor, ya bagian paling belakang dari seekor hewan. Al-muradu bihi ta'qibul jumlah bi ukhra, maksudnya adalah kita datangkan satu kalimat setelah kalimat yang lain. Tashtamilu ala ma'naha, kalimat yang kedua ini mengandung makna kalimat yang pertama, ta'kidan laha, dan fungsi untuk mentakkid. Lakin hadhil jumlatu taliyah laysat hiyal jumlatul ula, kan tapi kalimat yang kedua ini enggak sama dengan kalimat yang pertama. Ya, law kanat hiyal jumlatul ula ainuha lakana hadha min babit ta'kid. Kalau kalimat yang kedua ini sama dengan kalimat yang pertama, tentu ta'kid jatuhnya kan. Ja'a Muhammadun ya ta'kid. Lakinnaha tashtamilu 'alal ma'na dunal lafzi. Akan tetapi dia mengandung makna ya dunal lafzi, yang bukan dari lafaznya, taqwiyatan laha, untuk mempertegas makna pada kalimat pertama. Tsumma dzakarul muallif rahimahullah anna tadzila qad yakunu jariyan majral masal istiqlalihi bi nafsihi wa istighna'ihi amma qablahu wa qad yakunu ghairu jariyan majral masal li'annahu la budda an yata'allaqa bima qablahu. Baik. Yang kita katakan dengan yajri majral masal itu artinya dia berlaku seperti satu kata yang berdiri sendiri. Ya, seperti masal yang berdiri sendiri. Ya. Terkadang dia juga tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya yang bisa berdiri sendiri majral masal yaitu waqul ja'al haqqu wa zahaqa al batil. Fi hadhil ayah isbat anna al batil qad zahaqa. Tsumma qala innal batila kana zahaqa. Fa hadhihi jumlah akadat allati qablaha. Akadat qawlahu wa zahaqal batil bilabdi ghairi labdil awal faka'annaha ta'lilun lima qablahu limadha zahuqa limadha zahuqa li'annahu kana zahuqan. Ya, di ayat pertama dikatakan ya waqul ja'al haq wa zahaqal batil, ya, kebatilan itu telah ya kalah, ya, telah musnah. Ya, kemudian di ayat selanjutnya dikatakan innal batila kana zahuqa.
Ini ta'lil namanya berarti, ya. Disebutkan kita alasannya kenapa kebatilan itu zahaqa. Ya karena memang dia ada sesuatu yang pasti akan zahuqa. Ya, faula di situ wazannya ya. Ya, di situ maknanya mubalaghah berarti. Ya, bahwasanya kebatilan itu pasti. Dari mana dapat kata pasti itu? Ya, dari wazannya, faulan, ya, zahuqan. Wa hadhil jumlah jariyatun majral masal li'annaha law fusilat amma sabaqaha lakana jumlatan taman mustaghniyatun anha walau kunna innal batila kana zahuqa biqat'in nadhar amma qablaha fa sayastaqimu al kalam. Ya, kenapa kita katakan apa maksud dari kata yajri majral masal tadi? Artinya dia bisa berdiri sendiri. Jika kalimat sebelumnya dihapus, maka dia akan tetap maknanya bagus. Ya, misalkan antum mengatakan innal batila kana zahuqa, maknanya tetap benar meskipun antum hanya baca sepotong doang. Nah, itu maksudnya yajri majra al masal. Wa hadza kama law qultu qulil haqqa innal haqqa wajibul qawli bihi. Contohnya kayak begini. Fa hadza aidan tadhil li jumlatin sabiqah tashtamilu ala makna. Ya, jariyatun majra al masal. Kalau antum mengatakan innal haqqa wajibul qawli bihi, itu benar. Ya, walaupun antum nggak gunakan kata qulil haqqa. Ya. Wa qad takunul jumlah ghairu jariyatin majral masal. Ada juga yang tidak seperti itu, dia tidak bisa dipotong. Ya, contohnya dzalika jazainahum bima kafaru wa hal ya, nujazi illal kafur. Wa hal nujazi illal kafur ta'kid li sabab. Lakinnaha laysat jariyatun majral masal. Li'annahu law qil wa hal nujazi illal kafur ala wajhil istiqlal lamma dhahara al makna. Ya, ini nggak boleh dipotong karena kalau antum hanya mengatakan wahal nujazi illal kafur, al-kafur artinya orang yang kafir ya. Dan apakah kita membalas kecuali orang-orang yang kafir? Kalau hanya begitu doang kan maknanya kurang jelas. Apa artinya? Dan apakah ya kita membalas kecuali orang kafir? Dan apakah kita membalas kecuali orang kafir? Maknanya nggak jelas. Harus digabung dengan ayat sebelumnya. Dzalika jazainahum bima kafaru. Ya. Dzalika jazainahum bima kafaru. Itulah ya balasan dari kami kepada mereka ya, akibat dari apa yang mereka lakukan, dari kekufuran yang mereka lakukan. Wa hal mujazi illal kafur, dan apakah kami ya mengazab kecuali ya orang-orang kafir. Ya, baru nyambung mananya. Ya, ini berarti ghairu jariyatin majra al masal. Baik. Wal hasilul an anna min anwa'il itnab at-tadil. Berarti ini dari jenis al-itnab juga tadil. Ini tadil kan artinya ekor, berarti mengekor, panjang berarti jadinya. Kalau panjang kan itnab. Wa huwa taqibu jumlatin bi ukhra tashtamilu ala ma'naha taqidan laha thumma in kana tastaqillu bi nafsiha wastaghni amma sabaqa fa hiya jariyatun majra al-masal wa in lam takun kadzalika lam takun jariyatan majra al-masal. Wa tadhil wal hasyiyah wal hamish bainaha farq. Ada istilah hasyiyah, ada istilah hamish, catatan kaki, ya, kemudian footnote itu, ya. Fal hamish yakunu 'anil yamin aw al yasar min al waraqa aw a'laha. Wal hasyiyah asfalaha. Wa tadhil an yu'ta bi jumlatin taqiba jumlatan lakin laha ittisal biha wa naw'un min at-takmil. Apa beda antara tadhil, hasyiyah dan hamish? Ya. Ya. Kalau hamish itu 'anil yamin aw al yasar min al waraqa. Ya, dia biasa posisinya ya, sebelah kanan atau sebelah kiri kertas atau di atasnya ya, catatannya. Nah, wal hasyiyah asfalaha, sedangkan kalau di bawah itu namanya hasyiyah ya, yang biasa antum temukan di kitab-kitab catatan kecil ya, yang kecil di bawah itu ya, biasanya fontnya ukurannya 10 itu ya, itu hasyiyah namanya ya. Tapi kalau selain itu namanya hamish ya. Hamish itu ya, kalau di kitab-kitab ada ditulis biasanya di sininya, ya sebelah sini. Kebanyakan di sini. Ya, ini namanya hamish. Apa bahasa kita kalau di sini? Bahasa ilmiahnya nggak ada ya. Ya. Kalau footnote di sini bawah. Kalau ini di samping. Hamish. Ya, catatan tambahan begitu. Kayak antum lagi belajar kitab kan dicatatkan di sini kan faedah-faedah itu. Itu hamish namanya. Ya. Baik. Wa tadzil an yu'ta bi jumlatin, sedangkan tadzil itu langsung di dalam kalimat, di dalam paragraf itu. Ya, jadi dia nau minat takmil. Baik. Wa minha al-ihtiras. Ya, kemudian di antara makna
Di antara aqsamu al-itnab adalah ihtiras. Ini insyaallah taala nakhuz bi al-liqa al-qadim. Bismillah wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.